Anime Legend yang dulu pernah tayang di Indosiar memiliki 366 total episode, kemudian hiatus selama bertahun-tahun, kini telah kembali di tahun 2022. Berawal dari pertemuannya dengan Rukia, Ichigo Kurosaki akhirnya menjadi dewa kematian atau Shinigami. Petualangannya pun dimulai dengan membasmi holo yang mengganggu kehidupan masyarakat. Kemudian konflik terus bereskalasi. Ichigo harus melawan sesama Shinigami, menguasai Bankai dan menjadi lebih kuat. Kemudian menguasai kekuatan holo untuk melawan Arrancar. Dan akhirnya berhasil mengalahkan Aizen, si musuh dalam selimut. Setelah melalui pertempuran yang panjang, Ichigo, Inoue, Sado, dan Uryu kini kembali membasmi holo yang berada di dunia manusia. Namun mereka semua belum bisa beristirahat dengan tenang karena ancaman baru telah muncul dari kalangan Quincy. Raja Quincy yang bernama Yuhafahah kini menampakkan diri dan memulai rencana besarnya. Tidak tanggung-tanggung, para Quincy berencana menyerang 3 tempat sekaligus. Soul Society, tempat berkumpulnya Shinigami, Hueco Mundo, tempat berkumpulnya Arrancar, dan dunia manusia, tempat Ichigo dan kawan-kawan berada. Seorang Quincy bernama Asguyaro Ibern ditugaskan untuk menemui Ichigo. Tanpa berlama-lama, mereka pun mulai bertarung. Ketika Ichigo bersiap menggunakan Bankai, Ibern tiba-tiba mengeluarkan semacam alat. Benda tersebut adalah alat untuk menyegel Bankai milik Shinigami. Namun anehnya, benda tersebut tidak berpengaruh terhadap Ichigo. Ichigo pun menyerang balik dan berhasil memenangkan pertarungan. Namun tak lama setelah itu, Ibern seketika menghilang, berteleportasi kembali ke markasnya. Di saat yang bersamaan, 7 orang Quincy berhasil menerobos ke markas komandan tertinggi yang berada di Soul Society. Dengan mudahnya mereka mengalahkan para penjaga yang kuat sekalipun. Kemudian mereka menyatakan pernyataan perang langsung di hadapan Genryusai, sang komandan tertinggi divisi 1 Shinigami. Setelah selesai mengirim pernyataan perang, mereka pun berteleportasi ke markas begitu saja. Sementara di Hueco Mundo, para Quincy telah berhasil menaklukkan habitat para Arrancar tersebut. Seorang Arrancar pemimpin Hueco Mundo yang bernama Haribel berhasil dikalahkan oleh Yuhafahah lalu ditahan di markas Quincy. Sang raja ingin merekrut Arrancar untuk bantuan tambahan dalam menghadapi para Shinigami. Setelah kehilangan pemimpin, kini Hueco Mundo dikuasai sepenuhnya oleh para Quincy. Keesokan harinya, 2 Arrancar yang berhasil lolos pergi ke dunia manusia untuk menemui Ichigo. Mereka berdua adalah teman lama Ichigo, si cebol bernama Nel dan si tolol bernama Pascal. Ichigo adalah satu-satunya harapan mereka. Mereka ingin meminta tolong untuk menyelamatkan habitat tempat kelahiran mereka. Tentunya Ichigo dan kawan-kawan bersedia membantu. Namun, Uryu terpaksa tidak ikut karena dia adalah seorang Quincy. Para Quincy memang ditakdirkan untuk membasmi para Arrancar. Oleh karena itulah, dia tidak bisa ikut. Lagi pula, dia masih belum memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa Quincy tiba-tiba menyerang? Apa motifnya? Semua itu masih berputar di kepalanya. Ichigo dan kawan-kawan bisa memahami keputusan Uryu. Mereka semua akan berangkat tanpa bantuan Uryu. Lalu, dengan bantuan Kisuke Urahara, mereka pun berangkat menuju ke Hueco Mundo. Kisuke memiliki kekuatan untuk membuka portal Garganta yang menghubungkan dunia manusia dan Hueco Mundo. Berkat kemampuannya, Ichigo dan kawan-kawan bisa berpindah tempat dengan waktu yang singkat. Sesampainya di sana, Ichigo merasakan adanya pertarungan antara Arrancar melawan Quincy. Di pihak Arrancar, masih ada 3 orang anak buah Haribel, yaitu Milarus, Sunsun, dan Apache. Mereka bertiga tergabung dalam satu tim bernama Tres Bestias. Mereka terkenal sebagai Arrancar terkuat setelah Haribel. Sementara di pihak Quincy, terdapat seorang Stern Ritter bernama Quilge Opi. Stern Ritter adalah sebutan untuk seorang Kapten Quincy yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Dengan gagah berani, Opi menghadapi serangan dari Tres Bestias sendirian saja. 1 lawan 3 bukanlah masalah baginya. Ketiga Tres Bestias jatuh terkapar usai bertarung melawan Opi.
Tak lama setelah itu, Neil dan Ichigo akhirnya tiba di tempat kejadian perkara. Neil pun sangat terkejut melihat Tres Bestias yang sedang terkapar. Padahal mereka bertiga adalah yang terkuat di Hueco Mundo. Akan tetapi dengan mudahnya mereka dikalahkan oleh satu orang Quincy. Artinya kuil GOP tidak bisa dianggap remeh. Ichigo lah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Hueco Mundo. Secara mengejutkan, Opi mengetahui segala sesuatu tentang Ichigo. Ternyata Ichigo sangat terkenal di kalangan para Quincy. Dia bahkan dianggap sebagai ancaman khusus yang harus diprioritaskan. Tibalah saatnya duel 1 lawan 1 antara Ichigo melawan Opi. Opi sampai harus menggunakan kekuatan aslinya untuk menghadapi Ichigo. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya, lalu kemudian muncul sayap di punggungnya. Kekuatan ini adalah teknik rahasia yang disebut dengan Quincy Vollständig. Mulailah mereka beradu pedang. Ichigo mencoba menyerang dengan menggunakan Getsuga Tenso, namun hasilnya tidak berpengaruh sama sekali. Lalu di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, Tres Bestias tiba-tiba kembali bangkit dan mencoba membantu Ichigo. Mereka menggabungkan kekuatan untuk mengeluarkan monster holo bernama Aion. Opi pun dihajar habis-habisan oleh Aion, namun segala serangan tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Untuk menghadapi monster itu, Opi terpaksa menggunakan teknik Quincy yang kedua yang disebut dengan Sclave Rai. Teknik ini memungkinkannya untuk menyerap Reishi yang ada di sekitarnya untuk dijadikan kekuatannya sendiri. Reishi adalah komponen utama dari jiwa atau roh yang membentuk Hollow, Shinigami, dan segala sesuatu yang ada di Hueco Mundo ataupun Soul Society. Dengan menyerap Reishi dari Aion, tubuh Opi berubah bentuk menyerupai Hollow. Sebenarnya dia tidak ingin menggunakan teknik ini. Seorang Quincy yang harusnya membasmi Hollow, kini harus bergabung dengan Hollow demi memenangkan pertarungan. Sayap biru yang menurutnya indah, terpaksa terkotori dengan makhluk menjijikan. Untungnya Ichigo mampu membuat keputusan yang tepat. Dia menggunakan bankainya, lalu segera menghancurkan mahkota milik Opi. Mahkota itulah yang memungkinkan Opi untuk menyerap Reishi. Dengan hancurnya mahkota tersebut, Opi sudah tidak bisa lagi menyerap Reishi di daerah sekitar. Sementara Ichigo sibuk menghadapi Opi, sang Raja Quincy beserta para Stone Ritter mulai menyerang Soul Society. Hanya dalam 7 menit saja, sudah ada 1000 lebih Shinigami yang tewas. Mengetahui situasi ini, para kapten segera turun ke medan pertempuran. Mereka semua sudah diberitahu bahwa para Quincy mampu menyegel Bankai. Sayangnya para Quincy bukanlah musuh yang bisa dikalahkan tanpa Bankai. Jadi, beberapa kapten nekat menggunakan Bankai dalam pertarungan ini. Kalaupun Bankai mereka disegel, mereka akan mencari cara untuk melepas segel tersebut. Byakuya Kuchiki, Sajin Komamura, Soifon, dan Toshiro Hitsugaya, mereka berempat nekat menggunakan Bankainya demi mengalahkan musuh. Namun hanya dalam sekejap, Bankai mereka langsung hilang diserap oleh para Quincy. Pada titik inilah, para kapten baru menyadari bahwa kemampuan musuh bukanlah menyegel Bankai, melainkan mencuri Bankai. Hal ini pun segera diberitahukan kepada seluruh Shinigami. Mereka semua diminta untuk tidak menggunakan Bankainya. Pertarungan ini pun menjadi sangat berat, bahkan untuk sekelas kapten sekalipun. Bankai adalah teknik andalan para Shinigami. Tanpa itu, mereka sama saja seperti pendekar pedang biasa. Menyadari situasi yang berbahaya ini, akhirnya pihak Soul Society berusaha menghubungi Ichigo untuk meminta bantuannya. Namun karena Ichigo saat ini sedang sibuk, Kisuke lah yang menjawab panggilan dari Soul Society. Saat ini Ichigo benar-benar mengungguli musuh. Opi tidak berkutik sedikit pun meski sudah menggunakan semua teknik Quincy-nya. Ditambah lagi, dia tidak bisa mencuri Bankai milik Ichigo. Jadi dia benar-benar tersudut sekarang. Memang tidak salah jika Ichigo dianggap sebagai ancaman khusus. Opi pun menjadi sedikit lengah, lalu terkena serangan dari Kisuke hingga membuat tubuhnya berlubang. Opi pun terkapar dan tidak sadarkan diri. Kemudian setelah itu, Kisuke membuka gerbang Garganta lalu meminta Ichigo untuk segera pergi ke Soul Society. Ichigo pun segera memasuki gerbang itu. Lalu di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba Opi kembali bangkit, lalu segera menutup gerbang dan mengurung Ichigo di dalamnya. Misi utama Opi adalah menahan Ichigo. Dia tidak boleh membiarkan Ichigo pergi ke Soul Society meski harus mengorbankan nyawanya.
Kisuke, Sado, dan Inoue, tiga-tiganya terluka parah setelah terkena serangan Opi. Mereka tidak bisa bergerak dan terancam mati. Lalu tiba-tiba saja muncul seseorang misterius yang menyelamatkan mereka. Si orang misterius ini bahkan mampu mengalahkan Opi dengan hanya sekali serang. Pada akhirnya, nyawa mereka pun selamat. Hueco-Mundo akhirnya aman dari penjajahan para Quincy. Sementara itu, di dunia manusia, Uryu yang kebingungan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun membongkar meja kakaknya, lalu menemukan sebuah buku catatan kuno. Di dalam buku itu, tercatat sejarah panjang antara Quincy dan Shinigami. Quincy dan Shinigami sebenarnya memiliki satu musuh yang sama, yaitu para Hollow. Mereka sama-sama bertarung dengan Hollow, namun dengan tujuan yang sangat berbeda. Hollow sendiri berasal dari jiwa manusia yang sudah meninggal. Manusia yang meninggal dengan damai biasanya akan langsung menuju ke Soul Society. Sedangkan manusia yang mati dengan meninggalkan dendam, dengki, atau perasaan negatif lainnya akan berubah menjadi Hollow. Tugas dasar Shinigami adalah memurnikan para Hollow supaya kembali menjadi jiwa yang bersih. Ketika jiwa-jiwa tersebut sudah bersih, maka mereka bisa memasuki Soul Society. Dengan begitu, keseimbangan jiwa akan tetap terjaga. Sedangkan para Quincy ingin memusnahkan jiwa-jiwa yang sudah berubah menjadi Hollow. Akibatnya, jiwa-jiwa yang malang tersebut tidak bisa kembali ke Soul Society yang kemudian akan merusak keseimbangan antara Soul Society dan dunia manusia. Jika keseimbangan jiwa terganggu, maka akan berujung pada kehancuran dua dunia. Untuk menghindari potensi kehancuran, pihak Shinigami berusaha mendekati para Quincy untuk diajak berdiskusi. Namun, para Quincy selalu menolak ajakan tersebut. Bahkan 1000 tahun yang lalu, pihak Quincy sempat menyerang Soul Society. Namun mereka semua kalah melawan pasukan Gotei 13. 200 tahun kemudian, pihak Shinigami sepakat untuk memusnahkan para Quincy yang masih tersisa. Kemudian terciptalah dendam abadi akibat pembantaian tersebut. Dan kini para Quincy telah kembali untuk membalas perbuatan para Shinigami di masa lalu. Uryu pun hanya bisa terdiam begitu mengetahui fakta ini. Dia juga marah terhadap kakaknya, Ryuken Ishida, karena sudah menyembunyikan informasi yang sangat penting selama ini. Entah apa yang akan dilakukan Uryu setelah ini. Fakta bahwa Quincy dan Shinigami tidak pernah bisa akur membuatnya sangat bimbang. Apalagi dia juga berteman dengan Ichigo yang termasuk bagian dari Shinigami. Dia membutuhkan waktu untuk membuat keputusan besar yang akan mempengaruhi kedua pihak. Sementara di Soul Society, peperangan semakin memanas. Byakuya saat ini sedang berhadapan dengan Stern Ritter bernama Asnod. Tidak hanya mampu mencuri bangkai, masing-masing anggota Stern Ritter memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Asnod memiliki gelar The Fear. Kemampuan spesialnya adalah menanamkan rasa takut yang berlebihan kepada lawan. Gara-gara kemampuan ini, ketangkasan Byakuya menurun secara drastis karena dia ketakutan. Kemudian untuk menghabisi Byakuya, Asnod menggunakan bangkai yang sudah dicurinya. Zenbon Zakura Kageyoshi, bangkai andalan Byakuya, kini digunakan untuk menghabisinya. Hampir semua Shinigami benar-benar kesulitan menghadapi serangan ini. Para kapten yang bangkainya sudah dicuri benar-benar tidak bisa memberikan perlawanan yang setimpal. Hanya ada satu kapten saja yang mampu bertahan. Dia adalah Kenpachi Zaraki. Zaraki memang terkenal sebagai monster yang sangat kuat. Nama Kenpachi sendiri sebenarnya adalah gelar yang hanya diberikan kepada Shinigami terkuat. Sejauh ini, Zaraki sudah berhasil mengalahkan 3 orang Stern Ritter. Kemudian setelah itu dia langsung menuju ke tempat sang raja untuk menantangnya. Di saat yang sama, Genryusai, sang komandan tertinggi, akhirnya turun langsung ke medan perang. Dengan hanya sekali tebas, musuh langsung lenyap terbakar api yang membara. Setelah menghabisi 1 orang, dia langsung menuju ke tempat Yuhafaha untuk menyelesaikan semuanya. Sesampainya di tempat, Genryusai melihat Yuhafaha yang nampak berhasil mengalahkan Zaraki. Dalam sekejap dia langsung merebut tubuh Zaraki, lalu dipindahkan ke tempat yang aman. 3 orang Stern Ritter mencoba melakukan serangan mendadak. Mereka semua menyerang secara bersamaan, namun hanya dalam sekejap mereka langsung musnah terbakar oleh api Genryusai. Setelah itu tidak ada lagi yang mengganggu.
pertarungan antara komandan tertinggi melawan Raja Quincy akhirnya dimulai. Tidak tanggung-tanggung, Genryusai menggunakan bankainya demi menghabisi Yuhafaha. Bankai Zanka no Tachi adalah bankai yang memusatkan seluruh kekuatan apinya ke dalam pedang. Apapun objek yang ditebas oleh Genryusai tidak lagi terbakar, melainkan langsung lenyap. Namun, Yuhafaha masih bisa menghindari segala serangan Genryusai. Kemudian Genryusai mengeluarkan bankai bentuk kedua, Nishi Zanjitsu Gokui. Bentuk yang kedua ini meningkatkan panas hingga mencapai 15 juta derajat Celcius. Kekuatan ini seolah-olah membuat Genryusai diselimuti matahari. Yuhafaha pun hanya bisa terdiam, menahan panas yang luar biasa. Jika bukan karena bloodnya, mungkin dia sudah terbakar menjadi abu. Blood adalah kemampuan unik para Quincy yang berfungsi sebagai perisai yang melindungi mereka dari segala jenis serangan. Tentu Blood saja tidak cukup melindunginya. Jika dia terkena serangan secara langsung, dia pasti akan hangus. Dia pun mengeluarkan teknik pertahanan tambahan untuk menahan serangan Genryusai. Namun, Genryusai masih punya satu teknik lain. Dia menggunakan bankai bentuk ketiga, Kakajuma no Kushi Daisojin. Kekuatan ini memungkinkannya untuk membangkitkan mayat yang sudah dibunuhnya selama ini. Ribuan mayat Quincy mulai muncul menggerogoti tubuh Yuhafaha. Hatinya pun sedikit tersentuh karena melihat rekan-rekannya di masa lalu. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, Genryusai segera melancarkan satu serangan terakhir. Serangan tersebut mampu menewaskan musuh dengan seketika. Setelah itu, Genryusai yang merasa sudah menang, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Yuhafaha yang asli. Ternyata, musuh yang baru saja dia kalahkan hanyalah seorang Sternritter yang sedang menyamar. Ketika Genryusai sedang sibuk melawan Sternritter tersebut, Yuhafaha yang asli berada di penjara bawah tanah untuk menemui Aizen. Yuhafaha ingin merekrut Aizen sebagai sekutunya. Dia merasa bahwa Aizen dan para Quincy memiliki musuh yang sama, yaitu Soul Society. Namun selain itu, Yuhafaha juga memiliki alasan yang lain. Aizen dianggap terlalu kuat dan termasuk dalam kategori ancaman khusus. Jadi untuk menghindari kemungkinan konflik dengan Aizen, Yuhafaha mencoba berteman dengannya. Tanpa berpikir panjang, Aizen menolak tawaran tersebut. Yuhafaha pun tidak bisa berbuat apa-apa usai tawarannya ditolak. Dia pun kemudian pergi menuju ke tempat Genryusai. Kini sang raja yang asli telah hadir. Tanpa berlama-lama, dia langsung mencuri bankai milik Genryusai. Hanya dia saja yang mampu menampung bankai milik komandan tertinggi. Sternritter biasa tidak akan mampu menahan kekuatannya. Dalam sekejap, kekuatan Genryusai menurun drastis. Yuhafaha pun melakukan serangan balasan hingga membuat tubuh Genryusai terbelah dua. Pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh sang Raja Quincy. Usai berhasil mengalahkan sang pemimpin, Yuhafaha memanggil ratusan pasukan tambahan. Mereka semua diperintahkan untuk menghabisi para Shinigami yang masih tersisa. Sementara di gerbang Garganta, Ichigo bisa merasakan bahwa Soul Society sudah kalah. Di saat-saat genting seperti inilah, kekuatan Ichigo meluap melampaui batasannya. Akhirnya dia berhasil terbebas dari kurungan, lalu dengan cepat menuju ke medan pertempuran. Tanpa ragu, Ichigo langsung mendatangi sang raja. Mereka berdua pun saling beradu pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun kemampuan Ichigo masih jauh di bawah Yuhafaha. Ichigo ditusuk di bagian leher dan terkapar begitu saja. Kemudian terjadilah sesuatu yang tidak terduga. Tiba-tiba muncul blood di bagian leher Ichigo. Blood itu telah menyembuhkan luka-lukanya hingga membuatnya terbangkit kembali. Yuhafaha pun hanya tersenyum melihat blood milik Ichigo. Dia lebih mengenal Ichigo daripada Ichigo sendiri. Fakta munculnya blood dalam tubuh Ichigo menandakan bahwa terdapat darah Quincy yang mengalir di tubuhnya. Ichigo pun hanya terdiam, kebingungan dengan apa yang baru saja dialaminya. Yuhafaha kemudian menghajar Ichigo hingga dia kembali terkapar. Lalu tak lama setelah itu, muncul semacam portal hitam yang menandakan bahwa dia kehabisan waktu. Ternyata, para Quincy memiliki batas waktu untuk beraktivitas di luar habitatnya.
Lalu ketika mereka akan kembali ke markas, Ichigo tiba-tiba kembali bangkit dan memutuskan untuk menyerang sekali lagi. Namun secara mengejutkan, serangan Ichigo dipatahkan begitu saja oleh Haswald, seorang Stern Ritter yang sekaligus menjabat sebagai penasihat raja. Bahkan pedang Ichigo sampai patah hanya dengan sekali tebas. Padahal pedang hitam tersebut adalah bentuk bankainya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Haswald benar-benar jauh di atas Ichigo. Pada akhirnya para Quincy pun kembali ke markas. Mereka telah berhasil menghancurkan Soul Society walaupun tidak seluruhnya. Para Shinigami bisa dibilang beruntung karena para Quincy sudah kehabisan waktu. Secara garis besar, para Quincy lah yang berhasil memenangkan peperangan ini. Soul Society baru saja mengalami kekalahan yang sangat pahit. Bahkan mereka tidak bisa memberikan penghormatan kepada Genryusai karena jasadnya sudah menghilang. Musuh benar-benar menghancurkan jasadnya tanpa bersisa sama sekali. Perasaan sedih, kecewa, dan marah bercampur aduk di dalam hati semua orang. Para kapten yang terluka parah segera dirawat secara intensif. Beruntung, dua kapten yang menjadi aset penting, Byakuya dan Zaraki, berhasil diselamatkan. Namun meski begitu, mereka masih dalam keadaan koma. Sementara Ichigo juga merasakan rasa kecewa yang luar biasa. Tubuhnya memang baik-baik saja, namun Zanpakuto atau pedangnya sudah rusak tanpa bisa diperbaiki. Kekalahan telak ini membuat sang Raja Roh akhirnya turun tangan. Dia memerintahkan 5 orang kapten terkuat untuk membangun kembali pasukan yang telah hancur. 5 orang tersebut adalah pengawal sang Raja Roh yang tergabung dalam divisi 0. Ada Ichibe Hyosube, Tenjiro Kirinji, Kiryu Hikifune, Uetsuni Maya, dan Senjumaru Sutara. Mereka memiliki kekuatan di atas divisi lainnya dan ditugaskan khusus untuk melindungi sang Raja Roh. Sang Raja juga memerintahkan divisi 0 untuk membawa 4 orang ke istana. Mereka yang dipanggil adalah Byakuya, Rukia, Renji, dan Ichigo. Masih menjadi misteri kenapa Raja Roh menginginkan mereka. Yang jelas, mereka berempat akan ditempa ulang langsung di bawah bimbingan divisi 0. Berangkatlah mereka menuju ke istana Raja Roh. Tempat tersebut adalah tempat yang dulunya ingin Aizen masuki. Dia ingin membunuh Raja Roh dan menjadikan dirinya sendiri sebagai dewa. Untungnya, dia berhasil dikalahkan dan kini dikurung di penjara bawah tanah. Saat ini, Ichigo masih berada di serambi istana. Sedangkan istana Raja Roh yang sebenarnya melayang jauh di langit. Di bawah istana Raja Roh terdapat 5 piringan yang merupakan markas dari masing-masing divisi 0. Sebelum bisa menemui Raja Roh, Ichigo harus melalui 5 tahapan tertentu. Dia wajib mengunjungi 5 markas divisi 0 satu persatu. Tempat pertama adalah markas Tenjiro. Di sana, Ichigo dan 3 orang lainnya diminta untuk berendam air panas. Meskipun terlihat seperti piknik, namun yang sebenarnya pemandian air panas tersebut adalah kolam penyembuhan ekstrim. Kolam itu akan mengikis tubuh yang terluka, lalu digantikan dengan sel yang baru. Normalnya, Shinigami biasa akan merasa kesakitan dengan proses penyembuhan yang ekstrim tersebut. Namun secara mengejutkan, Renji dan Ichigo mampu memulihkan diri tanpa merasa kesakitan. Setelah berhasil pulih, Renji dan Ichigo dikirim ke markas selanjutnya, yaitu markas milik Kiryu Hikifune. Sesampainya di sana, lagi-lagi mereka merasa seperti piknik. Mereka hanya diminta untuk memakan masakan Kiryu. Tentunya, makanan tersebut bukanlah makanan biasa. Makanan itu mampu meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Selesai makan, mereka berdua pun segera dikirim ke markas berikutnya. Sementara di Soul Society, para kapten juga dituntut untuk menjadi lebih kuat agar bisa menghadapi pertempuran yang akan datang. Shunsui Kyoraku sekarang diangkat menjadi komandan tertinggi menggantikan kakek Genryusai. Di hari pertamanya menjabat, dia langsung membuat satu kebijakan yang ekstrim. Dia ingin Zaraki menjadi lebih kuat dari yang sekarang. Tidak diragukan lagi, kemampuan Zaraki menjadi aset yang sangat penting dalam pertempuran. Namun dengan kekuatannya yang sekarang, dia tidak akan mampu mengalahkan musuh. Oleh karena itulah, Kyoraku meminta Unohana untuk membuka kemampuan Zaraki yang sebenarnya. Unohana adalah seorang Kenpachi generasi pertama, sedangkan Zaraki adalah Kenpachi generasi sekarang.
Dalam tradisi turun-temurun, hanya boleh ada satu Kenpachi saja di setiap generasi. Dan seorang Kenpachi generasi lama harus mati di tangan generasi baru. Unohana dan Zaraki akhirnya bertarung di sebuah ruangan bawah tanah. Tujuan utamanya adalah membuka potensi Zaraki yang selama ini masih terpendam. Unohana sadar bahwa Zaraki jauh lebih kuat dibanding dirinya. Namun, selama ini Zaraki selalu menahan kekuatannya sampai di titik terendah. Tujuannya adalah supaya dia bisa merasakan keseruan dalam sebuah pertarungan. Sejak kecil, Zaraki sudah memiliki kekuatan yang terlalu besar. Dengan mudahnya dia memenangkan semua pertarungan hingga dia merasa bosan. Sampai pada suatu hari, dia akhirnya bertemu dengan Unohana yang mampu menandinginya. Pada titik inilah, Zaraki pertama kali merasakan keseruan. Dia merasa sangat gembira ketika bertarung melawan Unohana. Namun sayangnya, kegembiraannya hanya berlangsung sebentar karena dia mampu mengalahkan Unohana. Kemudian melihat Unohana yang sudah tidak berdaya, Zaraki pun memutuskan untuk tidak membunuhnya. Unohana adalah orang pertama yang memberinya keseruan. Jika Unohana mati, maka Zaraki tidak akan bisa merasakan keseruan lagi. Pada titik inilah, Zaraki mulai menurunkan kekuatannya. Kebiasaan tersebut akhirnya terbawa hingga dia dewasa. Sampai saat ini pun, Zaraki masih saja menahan kekuatannya. Oleh karena itulah, Unohana mencoba memakai cara matikan kemudian hidupkan kembali. Sejak pertarungan ini dimulai, Zaraki sudah mati selama berkali-kali. Setiap kali dia mati, dia langsung dihidupkan kembali oleh Unohana dengan menggunakan kekuatan penyembuhannya. Belum cukup sampai di situ, Unohana bahkan sampai menggunakan bankainya untuk terus menekan Zaraki sampai pada batasnya. Lalu setelah beberapa lama beradu pedang, akhirnya Zaraki tersadar bahwa selama ini dia selalu menahan diri. Begitu dia kembali seperti dulu, dengan mudahnya dia mampu mengalahkan Unohana. Selesai sudah pertarungan antara dua Kenpachi ini. Berkat pengorbanan Unohana, Zaraki yang sekarang akhirnya mampu mendengar Zanpakuto-nya sendiri. Dan ketika seorang Shinigami sudah mengenali pedangnya, maka dia akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara di Istana Raja Roh, usai makan-makan di tempat Kiryu, Renji dan Ichigo akhirnya tiba di markas Uetsu Nimaiya. Dia adalah seorang pandai besi yang sudah menciptakan Zanpakuto yang dipakai oleh semua Shinigami. Uetsu akan membuatkan Zanpakuto baru untuk mereka berdua. Namun sebelum itu, ada syarat yang harus dipenuhi. Mereka berdua harus menaklukkan Zanpakuto polos yang disebut dengan Asauchi. Para Asauchi ini berwujud seperti manekin yang tidak memiliki ciri khas. Terbentuknya ciri khas yang unik dipengaruhi oleh Shinigami yang memegangnya. Oleh karena itulah, bentuk dan kekuatan setiap Zanpakuto pasti berbeda-beda. Shinigami dan Zanpakuto ibarat seperti dua jiwa yang saling melengkapi. Semakin erat hubungan mereka, maka semakin besar pula kekuatannya. Dimulailah proses untuk mendapatkan Asauchi. Renji dan Ichigo harus bertarung sampai kemampuan mereka diakui. Kemudian setelah 3 hari, akhirnya Renji berhasil menaklukkan Asauchi. Namun tidak dengan Ichigo. Setelah berjuang selama 3 hari, tidak ada satupun Asauchi yang memilihnya. Yang artinya, dia tidak diakui sebagai Shinigami. Uetsu kemudian memulangkan Ichigo kembali ke dunia manusia. Ichigo harus mengenali siapa dirinya agar dipercaya oleh Asauchi. Ichigo pun kemudian menemui ayahnya untuk meminta penjelasan. Kemudian, sang ayah akhirnya menceritakan semuanya kepada Ichigo. Ayah Ichigo yang bernama Isshin Kurosaki adalah seorang Shinigami. Sedangkan ibunya, Masaki Kurosaki, adalah seorang Quincy. Sebelum Ichigo terlahir, kedua orang tuanya sempat bekerja sama untuk melawan Holo buatan Aizen. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga dalam insiden ini. Setelah dikalahkan, kekuatan Holo tersebut meresap ke dalam tubuh Masaki. Kekuatan tersebut kemudian diwariskan secara alami ketika Ichigo dilahirkan. Jadi di dalam tubuh Ichigo terdapat kekuatan dari Shinigami, Quincy, dan juga Holo. Setelah memahami siapa dirinya, Ichigo pun dibawa kembali ke Istana Raja Roh. Dia yang sekarang bahkan diakui oleh semua Asauchi. Mereka semua bertekuk lutut seolah-olah menganggap Ichigo sebagai raja.
akhirnya Ichigo memilih satu Asauchi. Begitu mereka berjabat tangan, Asauchi yang tadinya tidak berwajah kini berubah menyerupai Hollow. Setelah itu dimulailah proses menempa Asauchi menjadi Zanpakuto. Di tengah-tengah prosesnya, Ichigo dipertemukan dengan Zanpakuto lamanya yang dia kenal dengan nama Zangetsu. Namun, segala sesuatu yang diketahuinya selama ini ternyata palsu. Zangetsu yang selama ini dia kenal ternyata bukanlah wujud Zanpakuto, melainkan wujud Quincy. Dia adalah akar dari kekuatan Quincy yang ada di dalam tubuh Ichigo. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, dia adalah Yuhafaha, sang Raja Quincy yang baru-baru ini menghancurkan Soul Society. Selama ini, Yuhafaha selalu menekan kekuatan Ichigo yang sebenarnya dengan cara berpura-pura sebagai Zanpakutonya. Semua itu dilakukannya demi melindungi Ichigo. Pada awalnya, Yuhafaha tidak bisa membiarkan Ichigo menjadi seorang Shinigami. Karena dengan menjadi Shinigami, Ichigo akan terjerumus ke dalam bahaya tanpa henti. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Yuhafaha mulai mengerti jalan yang diambil Ichigo. Dia pun mulai mendukung apapun keputusan yang diambil Ichigo. Kini tugas Yuhafaha sudah selesai. Dia pun menghilang, lalu muncullah kekuatan yang selama ini dia tekan. Kekuatan tersebut adalah Zanpakuto milik Ichigo yang asli yang bernama Zangetsu. Selesai sudah proses penempaan Zanpakuto Ichigo yang baru. Dia menerima dua Zanpakuto yang melambangkan kekuatan Shinigami, Hollow, dan Quincy. Sementara itu, Uryu Ishida yang tadinya kebingungan, kini sudah memutuskan tentang apa yang akan dilakukannya. Dia kembali berkumpul dengan para Quincy yang merupakan saudara sebangsa dan setanah airnya. Bleach Thousand Year Blood War selesai sampai di sini. Season 2-nya akan dirilis pada bulan Juli tahun 2023.